Halo guys, kembali lagi bersama saya Eko di Eclipse Official. Wah, hari ini saya akan membahas bagaimana sih caranya agar kita lolos ketika akan melakukan interview. Karena biasanya interview ini kita sudah melewati tes-tes yang terdahulu ya. Jadi kalian tinggal bagaimana mempresentasikan apakah profil diri kalian itu cocok dengan pekerjaan yang akan teman-teman geluti atau teman-teman lakukan setelah diterima. Oke. Tapi yang jelas kita kudu mesti punya persiapan. Nah ini persiapannya, yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, ketahui siapa interviewer kalian. Interviewer adalah orang yang akan menginterview kalian. Apakah HRD ataukah dia adalah user. Nah ini berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya HRD itu lebih ke arah mereka ingin menggali potensi soft skill kalian seperti apa. Apakah memang cocok dengan pekerjaan ini ataukah tidak cocok. Nah, terus kemudian juga pengalaman-pengalaman yang telah kalian lakukan. Apakah pengalaman ini sesuai dengan yang diinginkan user atau tidak? Karena mereka yang akan merekomendasikan kepada user, sehingga mereka harus tahu nih bahwa orang yang mereka ajukan ini memiliki kriteria sebagaimana yang diinginkan user. Jadi kalau HRD itu biasanya lebih ke arah yang soft skill dan juga pengalaman-pengalaman kalian. Biasanya tidak menjurus kepada teknis, kecuali HRD-nya mungkin mengetahui atau tahu terkait dengan skill yang memang harus dibutuhkan. Jadi biasanya sih hanya kulit-kulitnya doang. Misalnya kita mau melamar sebagai legal officer, terus kemudian ternyata orang yang melakukan interview kita adalah orang yang mengetahui hukum. Biasanya dia akan menggali lebih dalam seperti apa sih pengetahuan kita di dalam bidang hukum. Nah, kalau untuk user itu lebih ke arah technicalnya. Jadi biasanya lebih ke arah pengalaman kalian, terus kemudian apa yang telah kalian lakukan, dan bukan nggak mungkin juga kalian akan ditanyakan terkait dengan teknik-teknik ataupun ilmu-ilmu yang kalian miliki pada saat kalian masih ada di bangku kuliah. Tapi intinya siapapun yang melakukan interview, kalian harus tahu dulu, karena mengetahui siapa interviewer kita itu menentukan keberhasilan kita. Kedua, ketika kita sudah mengetahui siapa interviewer kita, maka kita harus menentukan strategi. Nah, strategi ini dibangun dengan konsep kalian harus mempersiapkan materi dan juga kalian harus mempersiapkan penampilan. Materi yang dimaksud itu tergantung interviewernya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya interviewernya itu ada HRD, ya berarti kalian lebih fokus kepada soft skill yang kalian miliki. Contoh, saya orang yang adaptif, saya orang yang mudah berkomunikasi, saya mudah untuk terbuka dengan orang lain. Nah, terus kemudian bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan? Nah, itu merupakan bagian dari materi. Nah, kalau misalnya user, ya berarti materinya adalah materi terkait dengan technical yang akan dibutuhkan oleh user. Contohnya ketika kalian ingin menjadi seorang legal officer, ya kuasai hukumnya. Misalnya, perusahaannya bergerak di bidang perbankan, ya paling nggak soft skill yang teman-teman butuhkan adalah hukum perusahaan, terus kemudian hukum perbankannya sendiri dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian berasal dari jurusan hukum pidana? Ya berarti kalian harus tahu hukum perbankannya seperti apa. Terus kemudian kalian harus lebih tonjolkan hukum pidananya dibandingkan dengan hukum perdata. Tapi kalian harus menguasai seluruhnya, karena ingat, user adalah orang yang akan menggunakan jasamu. Jadi kamu harus bisa meyakinkan bahwa secara kompetensi, secara teknis kalian layak untuk menjabat di jabatan tersebut. Kemudian selain itu kalian juga harus mempersiapkan penampilan. Penampilan ini adalah pakaian yang akan kalian kenakan. Pakaian gak harus selalu baru, tapi bersih, rapi, dan elegan. Terus kemudian juga kalian persiapkan wangi-wangian yang lembut dan tidak menusuk gitu. Nah, ini juga bisa membantu penampilan kalian. 3. Datanglah jauh-jauh waktu sebelum waktu interview. Nah, ini sebenarnya saya merasakan benefit terhadap hal ini ya. Kenapa? Ketika kita datang lebih cepat, berarti kita akan lebih tenang pada saat kita menghadapi interview. Kenapa?
Karena kita sudah siap nih secara mental, secara fisik bahwa oh iya gambarannya seperti ini loh perusahaannya. Terus kemudian orang-orangnya seperti ini. Sehingga kita tahu bagaimana caranya kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita persiapkan kepada perusahaan ini. Nah, ketika kalian sudah dapat mengkomunikasikannya, berarti kalian telah sukses untuk masuk ke dalam posisi jabatan tersebut. 4. Berdoa atau menenangkan diri. Biasanya ketika kita akan melakukan interview, itu timbul gejala deg-degan. Nah, kalau bagi saya, ketika saya merasa deg-degan, ya saya biasanya menenangkan diri, kemudian berdoa. Bahkan kalau misalnya kalian masih punya orang tua, gak ada salahnya untuk meng-calling orang tua kalian untuk meminta doa dan restu. Karena kalau bagi saya secara pribadi, saya percaya bahwa kesuksesan dalam hidup saya, kebahagiaannya adalah karena doa dari orang tua saya. Jadi saya biasanya berdoa, menenangkan pikiran, dan meminta kepada orang tua saya untuk mendoakan saya juga. Biasanya itu akan menambah kekuatan dalam diri saya untuk mampu berkomunikasi dengan pihak lain. 5. Tampil serapi mungkin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penampilan merupakan satu kesatuan dari materi yang akan kamu sampaikan. Jadi sebelum melakukan interview, kamu harus memastikan bahwa secara penampilan fisik kamu sudah layak untuk mempresentasikan diri kamu. Jadi nggak ada salahnya untuk meluangkan waktu sejenak ke kamar kecil untuk merapikan pakaian, terus kemudian untuk wanita mungkin dandanan, riasan, dan sebagainya. Mengingat penampilan berhubungan langsung dengan impresi pewawancara. Jadi kalian harus memastikan bahwa secara fisik kalian sudah baik. 6. Lakukan kontak mata dan tersenyum. Sesuai dengan yang saya ketahui dan yang saya baca, bahwa kontak mata dan juga tersenyum itu mampu membangkitkan minat dari interviewer terhadap diri kita. Jadi kalau kalian sudah berhasil untuk menarik misalnya dengan keramahan ataupun dengan senyum, mereka akan lebih interest terhadap kalian. Sehingga potensi-potensi dalam diri kalian lebih mudah tersampaikan kepada interviewer. Dibandingkan kalau misalnya kalian datang dengan bete atau misalnya dengan wajah yang kurang bersahabat, biasanya interviewer juga nggak mau meneruskan terkait dengan interviewnya. Biasanya mereka hanya formalitas, oh iya nama, kemudian alamat, terus setelah itu udah gitu. Nah ini kan yang nggak diharapkan oleh kalian. Jadi ingat, jaga kontak mata dan tersenyum. Perlihatkan kalau kalian itu memang layak untuk menjabat di posisi tersebut. 7. Mengubah suara negatif dalam diri kita. Ketika kita sedang mempresentasikan sesuatu di depan interviewer kita, kadang ada sebahagian dari perasaan kita yang memunculkan sebaliknya. Misalnya, oh iya, saya ini orang yang mudah berkomunikasi. Terus kemudian, ternyata dalam hidup kita itu ada pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya. Nah, ini biasanya mempengaruhi kepercayaan diri kalian ketika mempresentasikan diri kalian di depan interviewer. Jadi, ubah suara yang negatif menjadi suara yang positif. Karena dengan suara yang positif, kalian mampu untuk memperlihatkan bahwa kalian ini layak untuk mereka hire dan duduk di posisi yang saat ini mereka sedang butuhkan. Smart solution-nya, kalian harus kenali diri kalian secara pribadi. Nah, setelah kalian mengenali diri kalian secara pribadi, kemudian komunikasikan hal yang positif dalam diri kalian ke interviewer. Nah, dengan menggali dan mengetahui kelebihan dari kalian, maka kalian bisa menjual diri kalian kepada interviewer, sehingga dinilai layak untuk menjabat dalam posisi jabatan tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. 8. Berbicaralah secara perlahan, tegas, lugas, dan jelas. Hal ini akan membantu dirimu untuk mengontrol emosimu sehingga informasi yang kamu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada interviewer. Hal tersebut juga membantu interviewer memahami segala informasi yang telah kamu sampaikan kepadanya, sehingga mereka bisa menilai apakah posisi yang saat ini mereka butuhkan itu cocok dengan profil dirimu. Dan yang terakhir dan kudu mesti adalah
Ketika interviewer itu menutup sesi interview, jangan lupa ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah mereka berikan kepada kalian. Karena apa? Karena tanpa kesempatan yang mereka berikan kepada kalian, itu niscaya kalian tidak akan dapat mempresentasikan diri kalian kepada mereka. Dan ketika kalian tidak mendapatkan kesempatan, maka mereka juga tidak dapat menggali informasi-informasi terkait dengan diri kalian, apakah memang kalian layak untuk menjabat pada posisi yang mereka butuhkan. Nah, itu saja informasi dari saya. Kalau teman-teman mempunyai tips atau trik lainnya yang dapat dibagikan terkait dengan interview, silahkan tinggalkan di kolom komentar, karena ini semua based on experience dari saya. Oke, terima kasih dan salam Eclipse. Mwah.